Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi bareng kita di Horizontal Channel, edisi Horizontal Podcast. Buat teman-teman semuanya, maaf kita baru mulai lagi untuk edisi Horizontal Podcastnya karena ya kita memiliki beberapa kesibukan masing-masing. Jadi kita baru bisa untuk tayang lagi podcastnya pada malam hari ini. Dan di depan saya udah ada narasumber. Beliau memiliki segudang pengalaman mistis yang ya notabene dialami sendiri. Dan kalau misalkan teman-teman notice, beliau sempat hadir di studio kita, bahkan 2-3 kali kita sempat podcast bareng beliau dengan menceritakan pengalaman mistisnya pribadi. Dengan segudang pengalaman mistisnya itu, ya kita sempat bikin chapter juga di channel kita teman-teman. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah Kang, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, untuk malam ini nih Pak Iwan. Pertama-tama kita ucapin dulu terima kasih Pak Iwan ya udah mau datang lagi nih ke studio kita yang ya kita tahu lah Pak Iwan punya pengalaman mistis yang banyak gitu kan. Yang notabene pun Pak Iwan kan seorang perantau gitu kan. Dan memang kepekaan Pak Iwan terhadap hal-hal yang mistis tuh memang ya agak kental ya, bisa dibilang seperti itu Pak Iwan. Nah, untuk malam ini akan menceritakan tentang apa nih Pak Iwan? Sebelumnya terima kasih ya Kang, udah diundang kembali ke studio horizontal ini. Kali ini ya mungkin saya akan menceritakan pada kejadian tahun 2009 gitu ya. Oke. Dimana pada waktu itu saya mencari pekerjaan sampingan gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang suka nyuruh nyupir gitu kan, keluar kota bahkan dalam kota juga. Nah, dan pada waktu saat itu saya diminta seseorang untuk mengantar ke daerah Tasik gitu kan. Oke. Pada waktu sebut saja namanya Pak Bagas ya kalau. Oke. Ya. Nah, pada saat itu Kang, tahun 2009 kalau nggak salah, saya ditelepon sama beliau, diminta untuk mengantarkan beliau ke daerah Tasik katanya. Oke, Tasikmalaya ya. Tasikmalaya, iya betul Kang. Nah, karena beliau pingin mengejar waktu datang ke daerah Tasik itu setelah subuh gitu ya, pagi-pagi gitu ya. Oke, karena Karena ya untuk menghadiri undangan itu mungkin ya biar bisa istirahat dulu di sana gitu kan. Oke, karena ada acara Ada pernikahan tepatnya. pernikahan, betul. Ya, kemudian Ada acara pernikahan. Nah, maka dari Bandung itu beliau memutuskan untuk pergi tengah malam gitu kan. Sekitar jam 11 lah. Oke. Jam 11 malam. Setelah itu ya tibalah saatnya, tiba waktunya beliau menelpon kembali saya. Wan, jangan lupa ya nanti malam berangkat ke Tasik. Oke. Saya juga menjawab ke beliau, oke Pak, nanti saya sebelum jam 11 saya nyampe ke rumah Bapak. Oke. Kebetulan rumah beliau itu ada di daerah Dago Kang. Oke, masih di Bandung. Masih di Bandung gitu ya. Nah, tiba waktunya pada malam itu saya berangkat dari rumah jam 10 lah. Oke. Padahal perjalanan dari rumah saya ke Dago itu nggak terlalu jauh gitu Kang ya. Cuman saya menghindari takutnya ada macet atau apa gitu ya di jalan. Gitu. Takut nanti datang ke sananya malah waktunya lebih gitu kan. Nah, alhamdulillah sebelum jam 11 saya udah sampai di sana Kang, di perumahannya beliau di Dago gitu ya. Saya datang ke rumahnya, di sana beliau udah mempersiapkan gitu ya. Sebagian barang-barang udah ada yang dimasukin ke dalam mobil gitu ya. Nah, situ pas jam 11 lebih lah, jam 11 lebih 15 menit.
beliau manggil, ayo Wan kita berangkat dari sekarang aja biar nggak terlalu kemalaman katanya. Saya berangkat berlima gitu kan. Oke. Saya Pak Bagas, istrinya, anaknya 2, yang satu perempuan, yang satu cowok. Gitu ya. Oke, berarti sama keluarga Pak Bagasnya. Iya, betul. Karena ada acara biar sekalian liburan juga gitu kan ke sana mungkin ya. Karena besoknya kan Pak Bagas sendiri udah cuti gitu ya. Anak-anak juga udah izin libur sekolah gitu. Nah, itu berangkatlah dari Dago itu Kang. Nah, kita menuju ke pintu tol Pasteur. Ya betul. Oke. Nah, masuk ke pintu tol Pasteur, keluar dari Cileunyi. Ya. Keluar dari Cileunyi di sana karena mungkin ya walaupun malam kita kan lelah juga ya. Lelah beli minum atau apa gitu ya. Pada akhirnya kami berhenti dulu di daerah pas dari pintu tol itu kan banyak yang jualan tahu Sumedang gitu kan. Iya. Saya tahu itu daerah itu. Tahu Sumedang gitu. Sekalian beli minum di situ. Nah, kita belanja di situ, belanja tahu sambil makan dulu gitu ya biar menghilangkan rasa kantuk gitu kan ya. Betul. Apalagi kan saya bawa kendaraan harus benar-benar fit gitu kan. Betul. Nah, dari situ kita udah kenyang gitu ya. Udah relax lagi. Nah, Pak Bagas mengajak lagi, ayo Wan kita berangkat lagi katanya. Ya oke Pak. Nah, kita berangkat lagi ke sana. Dengan perjalanan ya pada waktu itu kendaraan nggak begitu padat Kang. Walaupun karena ramai gitu ya. Ya karena memang tengah malam juga. Tengah malam ramai, cuman ya nggak begitu ini gitu ya. Kita perjalanan lancar. Nah, begitu saya di ini daerah apa tuh? Kalau nggak salah tempat di pom bensin gitu ya, di rest area. Di pom bensin, rest area kita ngisi dulu bensin kan. Nah, isi bensin di Gentong. Gentong. Ya. Di Gentong kita ngisi bensin dulu. Nah, ngisi bensin, istirahat sejenak. Kita berangkat lagi Kang. Setelah lewat Gentong. Ini ada yang beda gitu Kang. Saya rasain ada yang beda gitu. Ya walaupun saya nggak bilang kan sama Pak Bagas. Ini tiba-tiba mobil itu perasa berat gitu kan. Berat. Padahal awalnya berangkat dari rumah sampai ke keluar pintu tol ke Cileunyi gitu ya. Nah, dari Cileunyi kan istirahat sampai ke Gentong itu masih ringan, mobil itu biasa ya. Padahal kan itu mobil keluaran baru gitu ya kan, nggak mungkin kalau inilah gitu ya. Nah, setelahnya lewat Gentong itu mobil itu terasa berat gitu kan. Ini dalam hati saya nggak ngomong sama Pak Bagas, nggak ngomong Kang. Berarti cuman Pak Iwan merasakan sendiri aja kan tanpa. Betul, kita kan yang bawa gitu ya, jadi kita yang merasakan gitu. Kalau Pak Bagas ya nggak ngomong apa-apa gitu ya, mungkin beliau mah nggak ngeh gitu ya. Nah, setelah itu ada tiba-tiba Pak Bagas ngomong sambil lihat ke belakang gitu Kang. Bu katanya, ini anak-anak pada tidur nggak? Suruh tidur aja. Biar nanti nyampe ke sana nggak ngantuk. Fresh lah istilahnya. Nah, dilihat sama si bapak itu ke belakang, si ibunya nggak tidur. Yang anak laki-laki yang tidur Kang. Anak laki-laki yang tidur udah tidur gitu ya. Yang perempuan lagi main HP gitu ya. Nah, setelah itu ya oke lah kita jalan lagi aja gitu kan. Jalan terus. Nah, setelah jalan gitu udah dari Gentong itu udah lumayan jauh ya Kang. Dan rasa berat itu masih dirasain? Masih dirasain gitu ya. Masih dirasain, rasa berat itu masih dirasain gitu. Tapi Pak Iwan sempat menepi dulu untuk ngecek takut ada ban mungkin bocor atau gimana? Pada waktu belum Kang, belum. Memang pada waktu itu pikiran itu belum nggak pikiran apa-apa gitu ya. Ya mungkin mobilnya belum diservis atau gimana gitu ya. Soalnya kan udah lama juga nggak sama Pak Bagas gitu ya. Udah lama gitu. Nah, sekian perjalanan lama ini kok aneh ya gitu kan. Apakah ada yang bocor ban atau gimana gitu ya. Nah, setelah itu di situ kan ada warung Kang. Saya penasaran gitu ya. Apakah ban ada yang bocor atau gimana gitu.
Nah, saya bilang ke Pak Bagas, Pak, ya izin istirahat dulu sebentar. Kenapa Wan? Ini perasaan bannya ada yang bocor atau gimana? Karena berat. Karena berat. Oke. Saya bilang gitu ke Pak Berarti Bagas mau gitu nggak ya. mau Pak Iwan pun bilang ke Pak Bagas. Iya, Oke. betul kan. Nah, setelah itu Pak Bagas mengizinkan. Ya udah, menepi aja dulu katanya. Dicek barangkali ada yang bocor atau apa gitu kan. Nah, setelah itu saya keluar Kang dari mobil itu. Saya cek semua itu ban mobil itu nggak ada yang gembos kan, semuanya aman gitu kan, aman gitu ya. Sama sekali nggak ada yang kurang angin atau apa gitu ya. Normal aja gitu. Pak Iwan kan menepi itu Ya, untuk betul. mengecek kondisi mesin dan ban gitu kan. Betul, Itu nyampe kira-kira di daerah mana Pak Iwan? Itu kurang lebih Kang 1 kilometer mau masuk ke daerah Sukaraja. Oke. Nah, Kemudian? setelah itu saya setelahnya melakukan pengecekan gitu Kang ke dalam ban gitu kan, semuanya diperiksa sama saya itu. Oke. Ban aman gitu Kang. Barangkali ada kendala di mesin gitu ya. Nah, saya buka kapnya, dilihat juga aman semua gitu Kang. Oke. Nah, setelah itu saya masuk lagi ke dalam mobil. Nah, aman Pak, saya bilang gitu kan ke Pak Bagas. Nah, Pak Bagas nanya sih sebetulnya, Wan, kenapa bannya ada yang kempes atau gimana? Aman Pak, alhamdulillah, ban nggak apa-apa. Nah, setelah saya santai lagi di mobil gitu kan, sambil ya berangkat gitu ya. Oke. Dan mungkin Pak Bagas pun menanyakan gitu kan, emang apa yang dirasain Wan, maksudnya gitu kan? Iya betul Kang. Oke. Nah, Pak Iwan bilang? sambil jalan ya Pak Bagas nanya, emang kenapa Wan, itu mobil dirasakan seperti apa? Ini kok dari tadi Pak saya rasakan mobil itu berat gitu. Oke. Padahal awal berangkat dari rumah itu mobil biasa aja, ringan gitu kan. Setelahnya melewati gentong gitu kan, ini berasaan saya mobil itu berat gitu Pak gitu. Bilang Pak Bagas seperti itu gitu. Nah setelah itu ya saya jalan lagi gitu Kang. Nah tiba-tiba Pak Bagas menepuk ini kaki saya gitu. Wan, kurangi kecepatan katanya. Kenapa Pak? Itu di sebelah kanan ada orang yang mau nyebrang katanya. Oke. Nah, makanya itu saya langsung lirik gitu kan ke sebelah kanan. Memang di depan itu ada perempuan yang seolah-olah mau nyebrang gitu kan, menyeberang jalan. Makanya mobil itu pelan gitu ya. Kita pelan gitu ya. Sambil lihat ke perempuan yang di sana itu. Ciri-cirinya orangnya biasa lah, perempuan gitu kan, rambutnya panjang, pakai gaun putih gitu ya. Tapi setelahnya saya tunggu gitu kan, biar dia nyebrang dulu, ternyata orang itu nggak nyebrang gitu. Nggak nyebrang juga gitu ya. Berarti cuma diam di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan gitu, diam di pinggir jalan. Ya, makanya saya lewati gitu ya. Saya lewati perempuan itu, yang pada akhirnya nyampe ke jembatan Ciwulan. Oke. Itu udah masuk Tasik ya? Udah kan, udah masuk Tasik gitu. Nah, saya masuk ke jembatan Ciwulan gitu. Pas lewat jembatan Ciwulan gitu kan. Nah, kita jalan lagi. Saya kan dulu pernah gitu ya ke sana itu, makanya agak familiar juga ya jalannya itu nggak ingat lah gitu. Ya, nggak asing lah nggak buat asing gitu Taiwan. kan. Ya, pernah gitu kan, pernah ke sana gitu. Nah, cuman pada waktu itu jembatan Ciwulan kok beda gitu ya. Bedanya setelah saya lewat jembatan itu kok tiba-tiba itu seperti hutan gitu kan. Kita itu masuk hutan gitu, masuk pegunungan gitu. Nah, cuman pada waktu itu ya saya sih nggak punya pikiran apa-apa gitu kan. Cuman prinsip mungkin ini udah beda dari, soalnya saya udah lama gitu ya nggak ke sana gitu. Nah setelah itu saya jalan lagi ke sana, ini nggak ada rumah, nggak ada apa gitu ya. Jadi Gelap. itu ya pure aja, pinggir-pinggir tuh hutan. Hutan kan, itu pinggir-pinggir hutan semua itu. Dan biasanya waktu itu kalau saya lewat ke sana ya adalah beberapa rumah itu pinggir jalan itu ada gitu kan. Dan juga ada penerangan gitu ya, sehingga nggak begitu gelap di perjalanan itu gitu. Cuman yang pada waktu itu saya ke sana
betul-betul Kang, itu asing banget itu jalan itu. Asing banget gitu. Ya cuman saya nggak berpikiran jelek lah gitu ya. Itu jam berapa kira-kira? Itu sekitar jam 2:30 kalau nggak salah. 2:30. 2:30 itu kan, 2:30 malam. Oke. Saya jalan lagi ke sana, makin lama gitu kan. Dan perasaan saya makin gak enak gitu. Karena ini jalan makin asing iya, gitu. Betul. Ini jalan nggak seperti biasa yang saya lewati gitu kan. Dan juga pada waktu itu nggak ada satu kendaraan pun yang berpapasan atau yang nyalip dari belakang, itu nggak ada kan. Itu yang bikin saya bingung, itu seperti itu gitu. Nah, ini kan Pak Iwan yang merasakan ini agak asing nih gitu kan jalan, karena dulu Pak Iwan sempat ngelewatin lah jalan itu gitu kan. Iya, nah, bagaimana dengan Pak Bagas? Karena kan maksudnya ini kan Pak Bagas mau ke rumah saudaranya kan yang ada di Tasikmalaya itu karena mau nikahan nih. Yang harusnya kan mungkin udah tahu lah jalannya, karena nggak baru itu doang gitu kan Pak Bagas ke Tasik, mungkin sebelumnya pun udah sering lah ke Tasik gitu kan untuk ke saudaranya itu. Nah, Pak Bagas sama ngerasain hal yang aneh selama perjalanan itu, sama kayak Pak Iwan yang ngerasain itu. Pada saat itu Kang, Pak Bagas juga nggak bilang apa-apa ya, maksudnya nggak ngobrol apa-apa atau menerangkan bahwa kok ini, nanyakan ke saya gitu kan, kok ini jalannya beda, kalau ini enggak, dia diam aja gitu Kang. Seolah-olah dia itu seolah-olah di jalan yang benar gitu, di jalan yang biasa dia lewati gitu ya. Yang nggak komen apa-apa lah gitu. Gitu kan. Nah, setelah itu ya udahlah Pak, kalau gitu saya jalan lagi gitu kan. Udah jalan, ini saya makin aneh gitu kan. Ini kok nggak ada kendaraan sama sekali gitu yang lewat ataupun yang papasan, atau ada jalan ke kiri kanan tuh nggak ada kan. Itu ya semuanya hutan aja. Semuanya hutan, kanan kiri hutan. Nah, setelahnya saya berpikir seperti itu, kok nggak ada orang gitu kan. Nah, tiba-tiba dari belakang itu kan ada kelihatan lampu mobil. Kita bisa ngelihat dari spion. Bisa ngelihat dari spion. Dan mungkin dia dari belakang itu pakai lampu tembak juga ya, pakai lampu jauh ya. Jadi seolah-olah kelihatan gitu kan. Nah, di situ saya tenang gitu kan. Ternyata ada mobil nih. Ternyata ini jalannya benar mungkin gitu kan. Nah, setelah itu saya agak dipercepat jalannya supaya yang di belakang itu nyusul gitu kan. Jadi kita ada temen gitu ya. Nah, lama kelamaan ditunggu, nih mobil nggak ada gitu kan. Ini kemana, padahal tadi ya mungkin nggak terlalu jauh lah, padahal itu selama perjalanan di situ nggak ada jalan yang ke kiri, yang ke kanan itu nggak ada. Ya itu semua hutan kan. Semuanya hutan. Mestinya mobil yang dari belakang itu, kalau memang dari belakang gitu kan, kalau dia mau nyalip pasti ke jalan kita atau yang ngelewatin kita gitu. Ini nggak ada kan, nggak ada. Itu yang saya heran itu seperti itu. Kok ini mobilnya kemana gitu kan? Tiba-tiba nggak ada, ngilang gitu ya, ngilang. Sinar dari lampu mobilnya juga langsung hilang, nggak ada gitu. Cuman memang awalnya itu kelihatan ada pakai lampu dim juga dia gitu ya, lampu dim. Kayak seolah-olah mau nyalip. Iya, makanya saya kasih sen kiri gitu kan, biar dia bisa nyalip gitu ya. Di situ udah lega saya awalnya sih, sebelumnya waktu ada mobil di belakang itu udah lega gitu ya. Nah, setelah itu saya bingung gitu ya. Cuman saya nggak ngomong sama Pak Bagas itu nggak ngomong gitu ya. Untuk mobil yang barusan ya Pak Iwan ya, yang tadinya mau nyalip tapi nggak ada atau nggak jadi, nggak tahu kemana gitu kan. Pak Bagas sempet atau misalkan tahu juga ada mobil di belakang. Tahu, bahkan beliau juga sempat nanyain ke saya. Wan, ini tadi kan suara ada mobil di belakang kan ya. Kok nggak ada lewat, atau lampu di belakang juga kok nggak ada sekarang katanya. Ya, saya bilang ke Pak Bagas tersebut biar, walaupun saya takut gitu kan ya, walaupun saya takut, saya bilang ke Pak Bagas biar Pak Bagas nggak takut gitu ya. Ya mungkin Pak itu mobil lagi berhenti atau gimana gitu kan. Saya seolah-olah menenangin beliau gitu. Padahal Pak Iwan pun sendiri saya udah takut banget gitu ya dengan kejadian seperti itu. Nah, setelah itu jalan lagi gitu kan. Daerah tersebut ternyata jalannya itu kulak-kelok gitu kan. Kadang lurus gitu, cuman yang jadi heran itu
dari pinggir kiri kanan itu pohon itu kayak gimana ya? Rindang gitu, Kang. Oke. Rindang gitu. Saya telusuri jalan terus. Nah, setelah itu kedengaran lagi, Kang, dari belakang. Itu malah kedengarannya seperti mobil yang besar gitu ya. Kayak bis kayak gitu. Oke. Ngedenger lagi nih di Ngedenger belakang. lagi suaranya. Pas saya lihat ke lampu spion ya. Di belakang kelihatan ada bis, Kang. Oke. Lampu kelihatan nih. Kelihatan. Oke. Dan dia juga ngasih dim juga gitu ya. Seolah-olah mau nyalip lagi. Betul, Oke. ya. Nah, makanya saya ke pinggir lagi gitu kan, karena di sana jalannya kan agak kecil gitu ya. Jadi biar bisnya nggak merasa sempit, ya saya ke pinggir gitu kan. Saya ke pinggir, emang lewat gitu. Bener ini ngelewat. Itu lewat, Kang. Kelihatan gitu. Cuman itu mobil itu kosong, Kang. Gak ada penumpang sama sekali, kosong gitu. Ini bis kan? Iya, bis. Padahal itu jalur itu ya seharusnya gitu ya. Seharusnya kalau bis itu suka ada penumpangnya ya. Padahal itu jalannya jalan alternatif gitu, Kang. Jalan yang suka dilewati bila mana antara Tasik, Bandung gitu kan ya. Ya istilahnya para perantau gitu kan naik bis lewat jalur situ gitu. Cuman pada waktu itu mobilnya kosong gitu. Kan ada lampu ya di dalamnya, kelihatan banget itu mobilnya kosong gitu, Kang. Itu bis maksudnya baru dalam kondisi bagus gitu si bisnya, apa memang bis udah lama? Kalau dibilang bagus itu kayaknya udah lama juga sih, Kang, karena di samping kiri kanannya itu catnya udah agak baret-baret, udah ngelupas juga berkarat gitu ya, udah kena berkarat mungkin ya. Nah, lama kelamaan mobil itu kan itu posisi jalur lurus gitu kan. Jalur lurus saya ikutin, mungkin karena bis itu kecepatannya tinggi gitu ya, jadi kita nggak bisa bareng atau di belakang dia gitu ya. Dia langsung tarik, bawa kendaraannya itu tiba-tiba menghilang gitu kan. Ya mungkin karena memang kecepatan tinggi. Iya betul. Tapi yang anehnya kosong. Yang anehnya tuh kosong mobil gitu ya. Dan seharusnya ya kalau mungkin ya kalau kendaraan ketemu kendaraan di salah satu perjalanan yang gelap atau gimana kosong gitu kan ya, harusnya dong kita itu kalau mau lewat menyalip atau gimana gitu ngasih klakson gitu ya. Biasanya gitu kan kebiasaan. Ini enggak, Kang. Ini cuma lewat aja, langsung lewat gitu ya. Dan cuma ngasih lampu dim aja kan. Dim aja. Kemudian selama perjalanan di situ Pak Bagas juga nanya ke saya, "Wan, itu kok bisnya kosong ya?" Pak Bagas juga ngeh berarti kan? Iya ngeh, Kang. Iya, Pak. Saya jawab ya. Iya, Pak, kosong itu mobilnya gitu kan. Tetap saya berjalan aja gitu kan, menyusuri jalan terus gitu. Nah, sekian belas meter ke depan ada belokan gitu kan. Ada belokan ke kanan, ada belokan ke kanan, dan di sana itu kelihatan kalau ada mobil di depan itu karena kan jalannya belok-belok gitu kan. Sama gitu tuh pasti kelihatan kalau ada mobil dari depan. Gitu. Dari lampunya pun kita udah tahu lah, meskipun belokan tapi kita tahu nih ada mobil gitu kan. Nah, gitu. Saya lihat di depan itu ada mobil kayak ambulan gitu kan. Di depan itu. Nah, ada mobil ambulan. Soalnya di atasnya itu ada strobo itu di sana gitu. Cuman walaupun bunyi seringnya nggak dinyalain gitu kan, cuman lampunya aja kan kelihatan. Gitu. Nah, situ kan saya belok ke kanan, di situ belokan. Seharusnya mobil itu kan kita ketemu gitu, Kang, di situ. Ini ambulan yang dari depan itu jelas kelihatan itu nggak ada, Kang. Nggak ada itu, nggak papasan, nggak apa gitu ya. Pas ke belokan itu nggak ada. Sementara Pak Iwan sempat ngelihat sebelum belokan itu lampu strobo yang merah biru itu menyala. Jelas banget. Dan lampu mobil ambulansnya pun ya kelihatan lah sebelum belokan. Pas Pak Iwan mau menuju ke belokan yang harusnya berpapasan dengan itu ambulan, nggak ada. Di situ, Kang, saya makin bingung. Kok ini yang tadi gitu kan mobil ada 2 di belakang tiba-tiba menghilang. Ini dari depan ambulan juga nggak ada menghilang gitu. Pak Bagas nggak ambulan ini? Pak Bagas nggak. Nah,
Baru di situ Pak Bagas nanya ke saya. Beliau sambil menepuk kaki saya lagi. Wan, kamu lihat tadi nggak di depan? Apa Pak? Kan kita lihat di depan itu seolah-olah kayak ada mobil ambulan. Oh iya Pak, saya dengan tenang hati gitu ya. Walaupun dalam hati itu udah campur aduk lah ya. Campur aduk gitu kan. Iya, cuman supaya Pak Bagas nggak merasa takut juga gitu ya. Saya bilang ke Pak Bagas, iya Pak. Padahal tadi kelihatan banget itu jelas di depan itu ada mobil ambulan. Yang seharusnya kita itu berpapasan sama mobil tersebut. Tapi kok ini hilang Pak? Dan pada waktu itu Kang, kalau misalkan di depan ada belokan yang menuju ke arah kiri atau ke arah kanan gitu ya, semestinya itu kelewatan sama kita. Betul. Nah, saya kan sambil berjalan itu melihat ke kiri kanan itu nggak ada jalan yang menuju ke kiri, nggak ada. Ya ini masih kanan kiri masih hutan. Masih hutan. Jalan itu cuman satu-satunya jalur yang dilewati sama kita itu cuman itu. Jadi nggak mungkin ada mobil yang masuk ke kiri atau ke kanan gitu kan. Pak Iwan, dengan kejadian aneh ya, dalam tanda kutip ya, ini kan Pak Iwan ngerasa aneh dan janggal gitu kan. Meskipun Pak Bagas pun yang nggak tahu ya apakah Pak Bagas ngerasain hal aneh juga atau enggak. Cuman dengan kejadian yang ketiga ini, yang aneh ini gitu kan, dengan ambulan yang harusnya berpapasan, dan Pak Bagas pun ngeh juga kan, tahu juga bahwa dia pun akan ya berpapasan dengan mobil Pak Iwan. Nah pada saat itu respon Pak Bagas seperti apa? Nah saat itu respon Pak Bagas itu Kang ya mungkin beliau juga udah merasa aneh gitu ya. Udah mulai ngerasa aneh nih. Aneh dengan perjalanan yang banyak kejanggalan gitu Kang. Dari mulai tadi di belakang ada mobil yang mau nyalip nggak ada, yang bis menghilang juga gitu ya. Tiba-tiba ada juga ambulan dari depan yang menghilang juga gitu kan. Nah, sehingga pada saat itu setelahnya kami berjalan gitu kan menyusuri jalan itu, Pak Bagas mengingatkan saya gitu ya. Wan, ini mungkin udah janggal kayaknya. Pak Bagas bilang seperti itu Kang. Janggal gimana Pak maksudnya? Coba aja bayangin katanya. Dari tadi tuh dari mobil yang di belakang terus ambulan gitu. Ini kok menghilang semua katanya. Wah, jangan pikiran seperti itu Pak. Mungkin ya kemana lah mobilnya gitu kan. Pak Iwan tetap menenangkan. Tetap saya seolah-olah menenangkan beliau gitu kan. Meskipun Pak Iwan pun sama. Iya sama, saya juga takut gitu kan. Takut gitu, saya enggak ya manusiawi kan ya gitu ya. Dengan kendaraan yang hilang kan. Nah setelah itu Pak Bagas bilang lagi bawa kendaraannya jangan terlalu cepat-cepat katanya. Nah saya ikut, ya oke Pak kalau gitu saya ikutin gitu ya perintah dari Pak Bagas tersebut. Saya kurangin kecepatan mobil tuh Kang. Nah setelah itu setelah melewati beberapa belokan, nah di jalan yang lurus tiba-tiba saya melihat Pak Bagas melihat gitu Kang. Wan itu di depan ada orang katanya. Orang. Sebaiknya kita tanya dulu ke sana ke beliau. Ini perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya. Dia lagi berjalan gitu ya, lagi berjalan. Dan pada saat itu saya juga pikiran, oh ini bapak-bapak mau ke air atau mau kemana gitu kan? Ya. Karena pada saat itu hampir jam 3 kan kalau nggak salah. Jam 3. Jam 3 ya. Dan masuk akal juga kan kalau misalkan ada bapak-bapak jam 3 mau ke masjid mungkin atau mau ke mana lah gitu kan ya. Nah di situ perasaan saya agak lega gitu kan. Karena ada orang mungkin ini udah deket ke perkampungan gitu kan. Sehingga pada saat itu Pak Bagas menyuruh saya, Wan tolong menepi, kita tanya dulu ke bapak-bapak tersebut. Berarti dia lagi jalannya ya ke depan kan? Pak Iwan mobil Pak Iwan dari belakang nih. Iya betul Kang. Kita dari belakang. Nah, kita menepi lah menghampiri si bapak tersebut gitu. Nah udah deket, Pak Bagas buka pintu, buka kaca mobil gitu. Nah dia nanya, Pak punten tumpang tanya, apakah ini betul jalannya ke Cikatomas? Tapi si bapak itu nggak jawab gitu Kang. Nggak jawab, dia nggak respon gitu ya. Ya pikir saya mungkin udah tua gitu ya, ya kedengaran atau apa gitu ya.
Pak Bagas sekali lagi aja tanya kayak gitu. Dia dengan agak keras, Pak Bagas itu agak keras gitu kan nanyainnya dengan nada pakai bahasa Sunda gitu. Oke. Pak punten bade tumaros, apakah itu leres jalan anu menuju ke Cikatomas? Katanya. Masih diem si bapak itu nggak menjawab, cuman dia berhenti dari jalannya itu berhenti gitu kan. Oke. Berhenti gitu. Nah, cuman serat tiba-tiba si bapak itu yang tadinya kan melirik ke depan gitu ya, mukanya agak merunduk gitu ya, karena dia kan beliau pakai topi gitu kan, topi yang topi samping petani. atau apa ya? Oh ya, yang petani itu. Pakai itu kan. Makanya saya pikir ini si bapak mau ke ladang atau kemana gitu ya waktu itu. Nah, pas si bapak itu nengok ke arah kita, kita kan lagi semua kaca jendela mobil kan dibuka gitu ya. Pas ngelirik semua kan sambil nunggu jawaban dari si bapak tersebut. Pas si bapak melirik ke arah kita, waduh, subhanallah Kang, itu mukanya kayak bekas luka bakar mukanya, dan ada beberapa belatung yang keluar dari muka tersebut. Ini sih udah ekstrim ya Pak Iwan ya menurut saya, karena kejadian yang berikutnya ya udah mulai aneh gitu kan, sangat-sangat aneh kalau menurut saya. Nah berarti kan orang-orang yang ada di mobil ya, termasuk istrinya Pak Bagas dan anaknya yang ceweknya pun ngelihat. Itu yang ngelihat berempat Kang. Saya, Pak Bagas, si ibu, anaknya yang perempuan. Karena yang laki-laki kan tidur gitu. Oke. Reaksi mereka? Itu reaksinya Kang, saya nggak bisa bilang kalau mereka itu seolah-olah mau pingsan gitu ya. Begitu melihat si bapak itu melihat ke arah kita dengan tatapan kosong gitu ya, dan nggak berkata sama sekali apapun gitu ya. Pak Bagas itu langsung nutup lagi kaca jendela mobil. Iyalah. Dengan tergesa-gesa, beliau, "Wan, ayo, jangan berhenti di sini." Mungkin ya beliau juga udah merasa takut gitu ya. Dan nyuruh jalan lagi ke Pak Iwan. Betul. Dan saya langsung tancap gas Kang pada waktu itu. Oke. Untung jalanan itu rata, lurus gitu kan. Cuma kalau belok ya mungkin ya gimana lah gitu. Oke. Nah, setelah itu udah beberapa kilo dari situ, dari kejadian melihat sosok tersebut gitu kan. Nah, Pak Bagas mulai sadar, "Wan, ke pinggir aja dulu." Oke. Dan saya juga di sana mengikuti beliau. Ini mungkin perjalanan kita di malam ini udah gak beres katanya. Sebaiknya kita berdoa aja dulu. Pak Bagas bilang seperti itu Kang. Oke. Makanya di sana, nah saya menepi ke jalan, udah menepi, kita berdoa bareng gitu ya sama Pak Bagas. Istrinya juga. Sama istrinya juga. Nah, yang laki-laki masih tidur ya tetap. Nah, sama perempuannya itu, perempuan masih ada yang enggak tidur ya. Berarti yang perempuan ini tuh kakaknya berarti. Iya, kakaknya Kang. Yang laki-laki itu adiknya. Betul. Oke. Setelah itu saya berjalan lagi setelah beberapa kilometer gitu Kang dari perjalanan tadi. Tiba-tiba Kang, saya ketemu lagi sama jembatan Ciwulan tersebut. Bentar, jembatan Ciwulan. Iya. Yang sebelumnya Pak Iwan udah lewati jembatan itu. Udah Kang, sebelumnya tuh udah dilewati gitu ya. Nah, makanya setelahnya kami melewati perjalanan tadi ya dan berdoa, tiba-tiba setelahnya berdoa kita berjalan, tiba-tiba ketemu lagi jembatan itu Kang. Hah? Itu yang saya bikin bingung itu di situ. Nah, setelah itu. Tapi bener itu jembatan Ciwulan. Jembatan Ciwulan Kang, karena kan kita kan tahu gitu ya. Kan di situ ada polsek gitu ya. Sebelum jembatan itu ada polsek. Dan ini dilewatin lagi untuk kedua kalinya. Iya, yang kedua kali. Bahkan Pak Bagas juga bilang, "Loh, Wan, kok ini jembatan yang tadi yang kita udah lewati?" gitu. Iya, kata Pak Bagas. Sama perempuan, anaknya yang perempuan juga dari belakang bilang gitu Kang, "Pak, ini kan jembatan tadi udah dilewati," katanya. "Kok ini kesini lagi?"
anak yang perempuan itu nah ya saya seperti itu gitu. Kemudian Dan pada akhirnya saya jalan lagi gitu kan melewati jembatan tersebut. Dan di perjalanan saya bilang ke Pak Bagas, ya udah Pak, kita Bismillah aja. Mudah-mudahan kita dilancarkan sampai ke saudara Bapak, ke tempatnya saudara Bapak gitu. Gitu ya. Itu saya di situ saya udah yakin. Ini benar jalan yang benar gitu ya. Menuju Cikatomas. Betul. Nah, yang sebelumnya berarti? Yang sebelumnya itu wah. Itu seolah-olah kita mau hutan angker gitu kan. Iya. Karena kan yang sebelumnya tuh setelah ngelewatin jembatan Ciwulan itu kan, itu Pak Iwan seolah-olah kayak ada di tengah-tengah hutan kan. Betul. Nah tapi yang kedua kalinya ini udah bener, ini jalan kayak jalan di pinggirnya pun ada rumah-rumah gitu. Ada rumah-rumah. Dan polsek, nemuin polsek juga. Iya, itu kan jadi patokannya itu gitu ya. Cuman pada perjalanan yang pertama saya nggak ngeh kalau di situ itu ada polsek gitu ya. Cuman yakin bahwa ini jalan yang menuju ke sana, saya ikutin aja gitu kan. Pak Iwan, ya kan? Sebelum sesudah memasuki jembatan Ciwulan, itu apakah ada belokan ke kanan ke kiri gitu kan? Ini maksudnya saya berbicara logika dulu ya. Takutnya Pak Iwan misalkan jadi salah belok yang harusnya lurus gitu kan. Ternyata pas ngelewatin jembatan Ciwulan yang pertama kalinya, Pak Iwan malah salah belok gitu kan. Dan akhirnya ya ke hutan-hutan itu. Seingat saya itu setelahnya keluar dari jembatan Ciwulan itu Kang, itu saya serasa masuk hutan aja gitu. Gak ingat ada jalan ke kiri atau ada ke belokan kanan, ke kanan gitu. ke kiri. Enggak, saya nggak ingat. Cuman saya mengikuti jalan itu tersebut. Gitu. Karena kan maksud saya tuh kalau Pak Iwan salah belok gitu kan, dan akhirnya belok terus jadi akan balik lagi ke Ciwulan, maksud saya gitu. Takutnya Pak Iwan salah belok, tapi ternyata memang nggak ada Kang belokan ke kanan kiri pun. Nggak ada gitu. Cuman saya ingat saya itu pada waktu itu keluar dari jembatan itu, pas masuknya itu udah hutan gitu, kayak hutan gitu kan. Pak Iwan, berarti kan ini seharusnya ya jalan yang benar nih menuju tujuan ke rumah saudaranya Pak Bagas tuh. Betul. Karena kan Pak Iwan tadi sempat bilang ke saya itu ada polsek ternyata, terus ada terminal kecil yang Pak Iwan nemui setelah melewati jembatan Ciwulan itu. Nah, respon Pak Bagas? Nah, pada saat itu respon Pak Bagas ya sempat bilang juga sih ke saya gitu kan. Nah ini Wan, jalur yang benar itu ini katanya. Ini saya masih ingat katanya, karena kan beliau udah sering mungkin ya lewat ke sana. Beliau bilang ini yang saya ingat itu ada patokannya, ada polsek, ada terminal kecil, kata beliau seperti itu. Nah saya tanya balik ke beliau gitu kan, lah Pak, berarti yang jalan yang semalam itu yang kita lewati itu jalan apa Pak? Saya tanya kan ke beliau. Ya saya juga nggak tahu katanya. Gitu kata Pak Bagas ya. Karena itu posisi udah mulai pagi lah. Udah mulai pagi ya, udah mulai pagi gitu kan. Nah setelah itu ya sambil berbincang ya ngobrolin yang kita alami tadi malam gitu kan ya. Nah saya berjalan lagi gitu kan, sehingga sampailah ke tempat saudaranya. Akhirnya sampailah ke tempat tujuan. Sampai ke tempat tujuan di sana, dan di sana udah disambut gitu ya sama keluarganya, sama saudara-saudaranya. Dan di sana juga udah agak ramai juga gitu kan, yang namanya juga kan mau hajatan gitu ya. Nah, kita sampailah di pekarangan rumahnya. Nah, jam berapa Pak? Itu sekitar jam 4:30 mungkin kan. 4:30 ya pagi. 4:30 pagi. Nah, kita nyampe ke pekarangan rumahnya dan disambut sama saudaranya. Nah, kita sibuk nurunin barang gitu kan dari bagasi belakang gitu ya. Dibantu sama saudara-saudaranya gitu ya. Nah, tetapi yang saya janggal itu anak yang pertama, yang perempuan itu Kang. Ini kan semua udah pada turun, ibunya udah turun, anak laki-laki adiknya yang tidur tadi kan udah turun juga gitu ya. Ini yang kakaknya, anak yang pertama itu yang perempuan disuruh turun itu gak ngomong apa-apa. Padahal kalau dibilang tidur gitu ya, kalau dibilang tidur kan matanya harus merem gitu kan, harus merem mestinya gitu. Ini padahal mukanya buka gitu ya, matanya itu muka biasa gitu.
Biasa melek kayak orang nggak tidur gitu, biasalah orang biasa gitu kan. Terus nggak ngomong Nggak apa-apa? ngomong apa-apa, cuma bengong, tapi seolah-olah kosong, tatapannya itu kosong gitu kan. Nah setelah itu Pak Bagas muter kan, Nyamperin lah. nyamperin gitu ke kiri gitu, buka pintu. Awalnya sih ya teh, ayo udah nyampe katanya, ayo turun. Malah diam aja gitu kan sih itu. Masih bengong gitu. Nah mungkin dia agak heran juga gitu ya. Atau mungkin kurang istirahat, nggak tidur semalaman. Iya bisa jadi gitu kan. Cuman Pak Bagas itu penasaran, makanya mukanya tepuk-tepuk gitu kan. Ya agak keras gitu ya. Teh, ini udah nyampe, ayo turun dari mobil. Nah tiba-tiba seolah-olah dia kaget gitu ya, cuman matanya masih bengong aja, kayak kesannya bengong gitu kan, kayak bengong gitu ya. Dan akhirnya sadarlah setelah beberapa menit gitu kan, sadar gitu sambil melihat kiri kanan gitu kan, dia sadar dan pada akhirnya bilang istighfar lah gitu kan, astagfirullah katanya, kata si anaknya itu gitu kan. Ya mungkin dia mengalami apa tuh nggak tahu ya gitu. Nah setelah itu turun dari mobil, langsunglah masuk ke rumah saudaranya tersebut gitu kan, karena udah disediain ruangan lah gitu. Nah sampailah di sana Pak Bagas itu setelah tenang gitu kan, setelah ngobrol gitu dan ditanya sama keluarganya juga jam berapa berangkat dari Bandung gitu ngobrol kan. Biasa aja bercengkrama lah ya. Iya betul Kang. Nah tiba-tiba Pak Bagas menceritakan Kang ke saudaranya tersebut bahwa ada kejanggalan di perjalanan menuju ke daerah tersebut gitu. Pak Bagas sempat ya, diceritain gitu ke saudaranya yang di sana. Ke saudaranya diceritakan gitu ya. Dan respon saudaranya itu ya setidaknya khawatir juga kan ya, dengan gimmick muka yang khawatir juga gitu ya. Pada akhirnya saudaranya juga menceritakan, ini katanya bukan bapak aja yang sebetulnya bukan bapak aja yang mengalami hal tersebut katanya. Ini sering di daerah itu sering katanya. Sering kejadian tersebut. Ini alhamdulillah katanya bisa langsung sampai ke tempat. Kalau yang lain itu katanya bisa saja dia baru sadar itu udah di tengah hutan. Kata saudaranya seperti itu kan. Berarti yang mengalami kejadian aneh itu Pak Iwan, ini kan pertanyaannya adalah, atau memang pendatang aja yang mengalami keanehan itu, atau memang pribumi pun sempat mengalami kejadian aneh itu? Kata saudaranya Pak Bagas ini. Kalau menurut penjelasan atau cerita dari saudaranya gitu kan, ini kebanyakan sih pendatang yang mengalami hal tersebut di daerah itu adalah pendatang katanya. Gitu. Dan setelah itu ya kita ya bersyukur alhamdulillah gitu kan ya. Bisa sampai selamat dengan gitu selamat kan? Gitu ya, walaupun ya dengan pengalaman bertemu dengan hal-hal yang di luar nalar lah, di luar akal gitu ya. Kita sudah sampai ke tempat saudaranya juga udah alhamdulillah gitu kan. Dan kemudian ya Pak Iwan nunggu sampai acara itu selesai, atau cuman Pak Iwan ngedrop aja Pak Bagas pada saat itu? Pada saat itu saya tidak langsung pulang gitu kan, karena kan di awal udah dipesan sama Pak Bagas. Nah setelahnya kita dari acara pernikahan tersebut akan dilanjutkan perjalanan ke Pangandaran sekalian liburan gitu kan. Iya. Karena dari situ memang dekat ya ke Pangandaran. Ya, dekat, bisa jalur situ tinggal lurus aja gitu kan, kita udah nyampe ke Pangandaran gitu. Nah terus anaknya yang perempuan sampai ya itu acara dimulai udah mulai ya normal, maksudnya gitu, nggak ada hal aneh lagi. Nah setelahnya ada sih Kang sesepuh lah gitu ya di sana, di keluarganya juga gitu kan. Ya mungkin beliau agak tahu juga gitu tentang kebatinan. Nah setelahnya dikasih doa gitu mungkin ya, didoakan. Alhamdulillah normal kembali gitu kan si perempuannya itu, si anak yang perempuan itu ya yang ya karena memang
kesepuhan di sana pun mungkin ya ngelihat dan merasakan gitu kan ada hal aneh nih di anak ini gitu kan. Makanya mungkin ngasih air. Iya Kang. Hmm, Tapi kalau masalah ada yang apa gitu walau alam itu Kang ya, ya cuman ya kejadiannya seperti itu gitu. ya. Ya maksudnya ya alhamdulillah Pak Iwan ya. Iya Pak Iwan betul. dan Pak Bagas keluarganya bisa Iya sampai betul dengan Kang. selamat di tempat tujuan gitu kan. Alhamdulillah. Dengan apa yang Alhamdulillah. dialami ya itu semalaman ya Pak Iwan ya. Semalaman Kang, ya yang mestinya gitu perjalanan kita itu cuman 4 jam atau berapa lah gitu ya. Hmm. Itu sampai hampir berapa jam gitu kan. Lama juga kan kita di perjalanan gitu Kang. Saya masih penasaran Pak Iwan dengan anaknya yang perempuan ya meskipun memang udah normal kembali karena ya di sana ada kesepuhan yang ngasih minum gitu kan Iya kan. dan udah normal. Cuman maksudnya reaksi dari Pak Bagas dan istrinya setelah ngelihat itu kan anak yang perempuannya ini normal kembali gitu. Iya. Ada nggak nanya ke anaknya ini misalkan teteh kenapa tadi? Ada sih Kang. Hmm. Jadi setelahnya kita udah sholat subuh berjamaah gitu kan, udah berdoa lah gitu. Hmm. Sempet si mamanya itu nanya sama Pak Bagas itu nanya ke anaknya, teh katanya, itu kamu tuh kenapa? Tadi kok di mobil bengong katanya. Hmm. Disuruh turun malah bengong aja katanya. Ngomong enggak katanya. Oke. Nah, dan jawaban dari si anaknya tersebut, dia bilang, saya nggak tahu Pak katanya. Saya nggak tahu katanya. Anaknya bilang nggak tahu, cuman ya aneh aja gitu kan, bengong dengan mata biasa melek gitu kan. Cuman pas ditanya sama bapaknya sama ibunya bilangnya nggak tahu, cukup bilang nggak tahu gitu ya. Mestinya kan kalau misalkan ini kan dia lihat sesuatu gitu kan, kalau ya. nggak badan ngerasa nge-freeze atau kaku betul, atau gimana gitu ini ya. enggak Ini cuman bilangnya nggak tahu, cuman tiba-tiba gini aja katanya. Jadi tiba-tiba dia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu pada waktu itu. Bilang jawabannya seperti itu gitu kan. Nah setelah dari acara itu kan Pak Iwan bilang ke saya tuh ya mau ngantar Pak Bagas sekalian liburan nih ke Pangandaran kan karena memang dekat dari situ. Nah perjalanan selama ke Pangandaran aman-aman aja Pak Iwan. Perjalanan ke Pangandaran itu aman ya Kang, alhamdulillah gitu ya. Saya di sana tuh 2 hari ya di Pangandaran. Di Pangandaran 2 hari. Di Pangandaran 2 hari. Dan setelah anaknya puas bermain gitu ya kan, karena pada waktu itu liburan gitu Kang, dan di sana juga rame gitu ya. Nah kita pulang ke Bandung kembali lewat jalur yang beda gitu kan, nggak lewat ke itu lagi ya, nggak ke tempat saudaranya lagi gitu ya. Oke. Kita dari Pangandaran itu langsung pulang menuju ke Bandung gitu ya. Jadi nggak ngelewati jalur yang Iya, karena kan kayak putar jembatan gitu. Ciwulan itu yang tadi awal. Iya Oke. gitu kan. Dan selama perjalanan dari Pangandaran ke Bandung itu alhamdulillah nggak ada hal-hal apapun gitu kan. Kita Iya, berjalan lancar lah istilahnya. sampai ke Dago juga ke rumah beliau gitu kan. Saya antarkan ke sana sampai selamat. Alhamdulillah nggak ada hal-hal apapun gitu kan. Dan saya juga sampai ke rumah juga alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan. Ya bukannya berharap ada apa-apa gitu kan, tapi saya justru maksudnya takutnya gitu kan, karena ya itu perjalanan semalaman itu yang memang ekstrim yang Pak Iwan lewati kan. Maksudnya kalau orang normal kan berpikir wah takut ngikut atau seperti apa kan, tapi alhamdulillah enggak ada deh. Enggak Kang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Walaupun masih teringat gitu Kang, di memori Pak Iwan. Di memori waktu ketemu sama ini yang paling. Ya itu betul. Saya memang ngerasa paling ekstrim dan creepy itu ya bapak-bapak itu ya. Itu Kang, yang masih nempel gitu di ingatan itu gitu pas bapak-bapak itu. Oke, Pak Iwan. Ya, kan? Terima kasih nih udah mampir lagi ke podcast kita, ke studio kita untuk bercerita pengalaman mistisnya untuk yang kesekian kalinya nih Pak Iwan. Karena kan Pak Iwan kita bikin chapternya nih. Ya, jadi mungkin ya ke depannya atau Pak Iwan punya cerita mistis lagi, ya nggak menutup kemungkinan Pak Iwan kita bisa undang lagi Pak Iwan ke sini nih. Kita bikin chapter-chapter yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan ya. Sehat-sehat terus. Salam buat keluarga juga. Poin yang bisa kita ambil dari cerita Pak Iwan kali ini teman-teman, bahwasannya ya nggak ada salahnya lah untuk kita berdoa, untuk kita memohon
pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mau menempuh perjalanan, mau dekat ataupun jauh, ya itu sangat dianjurkan untuk kita selalu berdoa ke Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan kita, karena ya perjalanan kita nggak pernah tahu, unpredictable juga. Jadi ya berdoa itu sangat dianjurkan teman-teman. Pak Iwan, sekali lagi hatur nuhun. Sama-sama Kak. Ditunggu untuk cerita-cerita mistis yang berikutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.